adalah forklift. Nih, forklift ini ya. Jadi forklift adalah alat angkut yang dirancang untuk memindahkan beban berat secara cepat, stabil dan aman. Selainnya, di balik gerakan mengangkat, mendorong dan memindahkan barang, forklift itu sebenarnya mengandalkan rangkaian proses fisika yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan energi, panas, dan juga tekanan. Inilah istilah, inilah yang membuat forklift bukan sekedar kendaraan kerja, namun juga contoh nyata penerapan prinsip termodinamika. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana forklift dapat mendapatkan tenaga dan bagaimana tenaganya diubah menjadi tekanan hidrolik, dan juga bagaimana sistem pendinginnya menjaga mesin tetap bekerja stabil. Dan tujuan video ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang aliran energi dalam forklift, mulai dari pembakaran dan juga perubahan bentuk energi hingga proses pendinginan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bahwa kerja forklift bukan hanya soal mekanik, tapi juga hasil kerja dari prinsip-prinsip termodinamika yang mengatur panas, tekanan, dan efisiensi energi. Ke visualisasi sistem, di sini visualisasi sistem ada pada itu pembakaran truk. Biasanya engine itu fuel akan dikabutkan di ruang bakar lalu dikompres oleh piston. Hasilnya akan berubah menjadi energi gerak mekanik, dan energi mekanik ini akan diteruskan pada dan menimbulkan gerak atau menggerakkan sebuah pompa yang ada di dalam hidrolik ini. Lalu di combustion chamber ini memiliki panas, dan oli hidrolik juga akan mengalami panas karena hasil dari sistemnya ini. Panas-panas ini akan didinginkan oleh sistem cooling system yang ada di dalam unit ini. Cooling system yang ada di sini itu bisa berupa radiator, lalu dialirkan melalui coolant. Ya, melanjutkan dari tadi yang visualisasi sistem, kita berlanjut ke bagian penjelasan prinsip termodinamika. Nah, engine ini adalah pusat konversi energi pada di forklift. Disinilah prinsip dasar hukum satu termodinamika bekerja, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Namun energi di sini hanya dapat berubah bentuk. Pada tahap awal, bahan bakar yang masuk ke mesin membawa energi kimia. Ketika ruang bakar tersebut terbakar dengan ruang bakar, energi kimia tadi akan berubah menjadi mesin thermal. Panas inilah yang kemudian menghasilkan tekanan gas dalam silinder, dorong piston untuk bergerak. Maka piston tersebut mengubah energi panas menjadi energi mekanik yang diteruskan melalui connecting rod hingga memutar crankshaft. Terus perubahan energi panas menjadi kerja mekanik. Inilah yang dapat dijelaskan melalui siklus termodinamika mesin pembakaran, seperti siklus Otto atau diesel. Hasil dari proses ini ada tiga bentuk energi utama: panas atau hangat tetap terhasil dalam mesin, tekanan hasil gas pembakaran, dan juga gerakan mekanik berupa rotasi crankshaft. Energi mekanik inilah yang nantinya digunakan untuk menggerakkan sistem lain pada forklift seperti hidrolik pump sebagai sumber tenaga angkat. Sumber ini menjadi input utama bagi sistem berikutnya, yaitu hidrolik pump dan juga cooling system. Hidrolik sistem bekerja berdasarkan prinsip bahwa fluida yang diberi tekanan dapat melakukan kerja. Meski terlihat seperti sistem mekanik biasa, sistem ini tetap berkaitan erat dengan juga sistem termodinamika. Energi mekanik dari engine digunakan untuk memutar hidrolik pump. Ketika pompa bekerja, energi mekanik tersebut berubah menjadi tekanan fluida, yang sebenarnya merupakan bentuk dari energi internal fluida. Tekanan inilah yang mengalir melalui galon hidrolik dan juga menghasilkan tenaga pada hidrolik silinder, sehingga mampu mengangkat beban. Walaupun tidak berada pada suhu setinggi ruang bakar, engine thermal tetap ada dalam sistem hidrolik. Tekanan fluida yang tinggi menimbulkan panas akibat gesekan antar molekul fluida maupun gesekan dalam komponen hidrolik. Jika suhu wali naik terlalu tinggi, viskositas menurun, sehingga efisiensi dan kemampuan pun akan jadi berkurang. Dengan kata lain, hidrolik sistem merupakan tahap energi berikutnya. Energi mekanik dari mesin berubah menjadi energi potensial hidrolik yang kemudian digunakan untuk menghasilkan gaya angkat. Proses ini dapat berjalan stabil apabila kondisi thermal fluida tetap terjaga. Yang sepenuhnya bekerja pada hukum termodinamika 2, yang dimana panas selalu mengalir pada benda bersuhu tinggi ke bersuhu
Ketika engine beroperasi, proses pembakaran menghasilkan panas berlebih atau waste heat. Coolant menyiram panas ini melalui mekanisme konduksi dari dinding pembakaran dan komponen mesin yang panas. Coolant kemudian dialirkan menuju radiator, tempat panas dilepas ke udara melalui proses konveksi dan radiasi. Jika panas ini tidak dikendalikan, efisiensi thermal engine akan menurun karena sebagian energi terbakar tidak berubah menjadi energi mekanik. Selain itu, melainkan terperangkap menjadi panas. Selain itu meningkatnya suhu juga dapat menurunkan kemampuan oil hidrolik, membuat sistem hidrolik kehilangan tekanan dan daya angkat. Oleh karena itu, cooling system berfungsi memastikan bahwa entropi dalam sistem tidak meningkat secara berlebihan dengan mengalirkan panas keluar dari mesin. Cooling system menjaga kestabilan energi, mempertahankan efisiensi pembakaran, dan memastikan seluruh kerja mekanik. Oke, jadi dari seluruh rangkaian proses yang sudah dijelaskan, forklift bekerja melalui energi yang saling terhubung dan mengikuti prinsip-prinsip utama termodinamika. Energi kimia dari bahan bakar dilepaskan melalui pembakaran dan diubah menjadi energi panas. Panas tersebut menghasilkan tekanan gas yang mendorong piston, mengubahnya menjadi energi mekanik. Energi mekanik nilai yang kemudian dialirkan ke hydraulic pump untuk menghasilkan tekanan udara sebagai tenaga angkat. Dalam setiap tahap konversi ini, panas selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan, baik sebagai energi hasil pembakaran maupun sebagai efek samping dari gesekan di sistem hidrolik. Karena itu, cooling system berperan penting dalam menjaga agar suhu tetap stabil, sehingga efisiensi kerja mesin, kekuatan angkat, dan usia komponen dapat tetap terjaga. Ketika sistem engine, hidrolik, dan cooling tidak berdiri sendiri, mereka membentuk satu rangkaian energi yang utuh, seperti pembakaran menghasilkan gerakan menghasilkan tekanan, dan pendinginan memastikan seluruh proses tetap aman dan optimal. Efektivitas forklift sebagai alat angkat bergantung pada keseimbangan termal dan kesinambungan aliran energi ini. Sekian, terima kasih.